grace and the mercy of your love, redeemed from the curse, from the power of death. It's by your love you have covered my sins. No longer I'm in debt, as a ransom been paid. We will worship Christ Jesus, the Savior of my soul. You touch my heart, Lord, and you change my life, for I am yours forevermore. It's by your grace and the mercy of your love, redeemed from the curse, from the power of death. It's by your love you have covered my sins. No longer I'm in debt, as a ransom been paid. We will worship Christ Jesus, the Savior of my soul. You touch my heart, Lord, and you change my life, for I am yours forevermore. Hallelujah, Jehovah, you're worthy to be praised. You are the way, the truth, and the life, and I surrender to you, my My life is saved by your grace. You are worthy to be praised. You gave your life to save us. Your precious blood redeemed us. Jesus our God, and you gave your life.
Shalom dan selamat datang ke Breakthrough with Shape Community Church Online Sunday Celebration. So kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda pada hari ini di dalam kebaktian online ini. So apapun platform yang Anda gunakan pada saat ini, mari kita sama-sama menggunakan chat box ataupun ruangan komen yang ada untuk kita saling memberkati seperti haleluya, puji Tuhan, amin, ataupun apa sekalipun yang Anda rasa diberkati. So sebelum kita mulakan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah ya Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baru, kekuatan yang baru, dan semangat yang baru Engkau berikan pada pagi ini buat kami semua ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur sekali kami dapat berkumpul bersama-sama ya Tuhan untuk beribadah ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami mau terus serahkan di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan sepanjang ibadah ini ya Tuhan kami dapat memuji, menyembah Engkau, pelajari firman Engkau, serta sama-sama meninggikan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mau bersatu hati kiranya ya Tuhan ada kuasa-kuasa roh jahat yang tidak senang dengan persekutuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan ibadah kami ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biar hanya nama Engkau, biar hanya hadirat Engkau ya Tuhan yang memenuhi ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terus pimpin kami ya Tuhan. Thank you Lord, di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini diambil daripada 1 Korintus 15 ayat 57 hingga 58. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. So, jemaat, mari kita sama-sama enjoy ibadah pada pagi hari ini. Jadi mari kita sama-sama siapkan hati kita, karena sebentar kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan jom kita menyembah Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, kita mau terus memuji Dia, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kalah. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita, karena Dia yang terhebat, Dia yang berkuasa. He never lost a battle and He never wastes a battle. Are you ready, church? Hey! Yesus, Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Haleluya. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertakhta selamanya. Ready? Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Di dalam hidupku Kau selamatkanku, Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Hey, Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertakhta selamanya. Kaulah Tuhan,
yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kaulah Tuhan. Kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Ayo jemaat Tuhan, karena Dia Raja yang hebat, kita mau terus bersorak bahwa Dialah Raja untuk selama-lamanya. Kau terhebat. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Karena Kau Tuhan yang berkuasa, yang bekerja, Jesus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Oh, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Hey, let us sing it. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Ayo kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu.
sing it with all our heart. Dan kita mau declare, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan. With all your heart, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Yes, Jesus. Janjimu, janjimu. Hey, Engkau turut bekerja seperti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Let's worship Him. Seperti mentari bersinar, begitu pun janjimu, janjimu. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kau bekerja, Kau bekerja Tuhan. Hey, hey. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dapat mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih kepada tim Praise and Worship sebentar tadi. Sebelum kita memberi persembahan dan persepuluhan kita, saya ingin share sebuah firman Tuhan yang tidak asing dan sering kita dengar, yaitu mengenai persembahan seorang janda miskin. Ayat renungan kita pada pagi ini diambil daripada Markus 12, 41 sehingga 44. Diceritakan bahawa Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Dan ia melihat banyak orang kaya memasukkan sejumlah uang yang banyak. Ada seorang janda miskin memasukkan 2 peser, iaitu seluruh nafkahnya, dan Tuhan Yesus memuji janda tersebut. Lalu ia memanggil muridnya dan menyuruh mereka memperhatikannya. Konteks ayat ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Melalui tindakan si janda, Yesus mengajarkan bahawa nilai sebuah persembahan bukan ditentukan oleh berapa jumlah yang kita beri, melainkan motivasi dan hati si pemberi. Inilah yang membuat pemberian si janda sangat bernilai. Ia melepaskan segala miliknya pada saat itu dan melupakan segala keperluannya untuk menyatakan bahawa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi memberi persembahan merupakan kesempatan yang hanya boleh kita lakukan selagi kita masih bernafas. So, marilah kita memberi persembahan dengan mengingati bahawa Kristus telah disalibkan dan memberikan nyawanya bagi kita. Mari kita memberi dengan sukacita berapapun jumlah yang ada pada saat ini, dan kita tetap percaya bahawa Tuhan pasti mencukupkan segala keperluan kita. Yang penting kita harus benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala, termasuklah dari segi kewangan kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa.
Bapa yang di syurga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh memberi pada pagi ini. Tuhan, berapapun jumlah yang kami berikan, itu tidaklah penting bagimu. Yang Tuhan nampak adalah hati kami, Tuhan. Bapa, saya berdoa agar keuangan ini akan menjadi dampak yang besar dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Kita boleh memberi dengan scan QR code atau online transfer yang tertera di dalam skrin. So, jangan lupa untuk letakkan rujukan BWCC online dan resit transaksi boleh dihantar kepada nombor yang disediakan sebagai rujukan. Okey, pada pagi ini kita akan mendengar mesej daripada Cikgu Brian. Dipersilakan Cikgu Brian. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat mempelajari firman Tuhan pada pagi ini. Nah, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang satu topik, yaitu More Than Enough God. Nah, sebelum itu mari kita membaca petikan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 16 yang tertulis seperti ini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya, bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita memerhatikan petikan firman Tuhan ini, kita dapat mengaitkannya dengan sebuah berlian yang berkilau dari berbagai sudut. Nah, oleh itu banyak perkara yang harus kita lihat saat kita mengupas kisah ini. Ahab telah menjadi raja Israel di utara, dan dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 dinyatakan, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Nah, Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk menghadap Ahab dan bernubuat bahwa musim kemarau, musim kering akan datang ke atas muka bumi karena kejahatannya, dan bahwa hujan tidak akan turun. Sehingga Elia atas perintah Tuhan berkata demikian. Dan itu terjadi. Elia kemudian diarahkan oleh Tuhan untuk menuju ke sebuah sungai di mana dia akan mendapat air, dan burung gagak akan membawakannya makanan untuk dimakan. Nah, pada awal petikan firman Tuhan yang kita baca sebentar, kita membaca seperti ini, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, apakah yang dapat saya dan Anda rasakan
Apakah kita pernah mengalami musim ketika sungai menjadi kering? Semua yang Elia biasa lakukan, yang dia harapkan dan andalkan sekarang telah hilang. Dia telah minum dari sungai itu. Sekarang apa yang dia akan minum seterusnya? Dia telah diberi makan oleh burung gagak. Sekarang apa yang akan dia makan seterusnya? Nah, burung gagak juga tidak berterbangan di sungai yang kering. Nah, pikirkan suatu saat dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, ketika kita mengajukan pertanyaan, apa yang akan saya lakukan sekarang? Nah, tepat sebelum kita mengajukan pertanyaan itu, saya jamin sungai kita telah mulai. Nah, dan mengapa sungai itu mengering? Karena tidak ada hujan di tanah itu. Dan mengapa tidak ada hujan di tanah itu? Karena kejahatan Ahab. Bukan salah Elia bahwa sungai itu mengering, tetapi dia berhadapan dengan konsekuensi daripada pilihan dan keputusan buruk yang dibuat oleh orang lain. Nah, pernahkah Anda berada di situasi itu? Ketika Anda dihadapkan dengan tantangan semacam itu, take heart, jangan pernah berputus asa. Tuhan memiliki lebih dari cukup untuk membantu Anda. Nah, terdapat beberapa perkara yang ingin saya bawa saudara dan saudari perhatikan sepanjang kita mengkaji firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan yang lebih dari cukup ingin kita mengingat akan penyediaannya. He wants you and I to remember His provision. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memimpin Elia ke tempat penyediaan sebelumnya. Maka dia akan melakukannya lagi. Jika Tuhan membawa kita ke tempat penyediaan sebelum musim kemarau, maka dia, more than enough God, dapat membawa kita ke tempat bekalan, tempat penyediaannya selama musim kemarau. Nah, terkadang Tuhan akan mempersiapkan kita dan membekali kita, bahkan menyediakan segala sesuatu kepada kita sebelum waktu pencobaan ataupun ujian. Nah, jika kita mendapatkan mungkin sejumlah uang atau bekalan, dan kita berpikir bahwa itu hanya milik kita untuk kita habiskan dan kita nikmati. Nah, Tuhan mungkin mengatur kita untuk menjaga kita saat kita melalui waktu yang akan datang. Nah, suatu hari sungai mungkin mengering, tetapi akan ada saat-saat lain ketika dia ingin membekali Anda, menyediakan keperluan Anda pada saat kita diuji. Tetapi dasar daripada perkara ini adalah Tuhan akan menyediakan. God will supply and He will provide. Dalam ayat ke-8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Maka dalam hal yang kedua yang ingin saya bawa jemaat Tuhan untuk perhatikan ialah Tuhan yang lebih dari cukup ingin kita mencari firman-Nya dan mendengarkannya. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ketika Yesus mengucapkan kata-kata itu, dia lapar, dia haus. Dia telah berada di padang pasir, padang gurun, di mana iblis telah menguji dan mencobai dia. Tapi apa gunanya mengubah batu menjadi roti? Dia dapat saja makan roti dan lapar sekali lagi dalam masa 4 jam. Tetapi mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya membawa kita ke tempat di mana kita ditopang setiap hari seumur hidup. Nah, saudara-saudara, orang-orang Kristen, hidup kita bergantung pada firman Tuhan. Kita perlu berdoa seperti di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10 yang dikatakan, berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengarkan. Nah, bila kali terakhir kita berdoa, Tuhan berbicara langsung kepadaku? Mungkin saja sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu lagi, apakah kita meminta Tuhan untuk memberikan kata-kata spesifik tentang hidup kita? Apakah kita meminta Tuhan menalah telinga kita untuk mendengar suaranya? Nah, Tuhan ingin berbicara dengan kita, dengan Anda dan saya. Dia ingin kita untuk mendengar suaranya.
Nah, menurut kita, mengapa Yesus sering berkata dia yang memiliki telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Nah, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu terhadapnya. Karena kamu tidak tahu bila sungai itu akan mengering. Kamu tidak tahu bila waktumu akan habis dalam hidup. Kita tidak memiliki janji apapun sampai kita memiliki janji Allah bersama dengan dia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Nah, pernahkah kita berpikir untuk berdoa, Tuhan, berbicaralah kepada saya sebelum saya membaca Alkitab hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada saya tentang keluarga saya. Beritahu kepada saya apa yang perlu saya tahu. Tuhan, beritahu saya tentang pekerjaan saya pada hari ini, apa yang Tuhan ingin saya capai. Nah, izinkan saya untuk tunjukkan sesuatu kepada kita yang terdapat di dalam Keluaran pasal 3 yang cukup halus tetapi sangat penting. Kita akan mulai membaca dari ayat yang pertama yang dikatakan, sewaktu Musa menggembala kawanan ternakan domba kepunyaan ayah mertuanya Yitro, imam di Midian, dan dia mengiring ternakan itu ke daerah paling hujung di gurun, lalu ke gunung Allah yaitu Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam api bernyala di tengah-tengah sebuah belukar. Maka Musa melihat api menyala-nyala di tengah belukar itu, walau api itu tidak memakan pun belukar itu. Fikir Musa, elok juga jika kulihat dari dekat, mengapakah belukar itu tidak terbakar. Nah, apabila Tuhan melihat Musa menghampirinya, Allah pun berseru kepadanya dari tengah-tengah belukar itu, firman-Nya, Musa, Musa. Lalu dia menjawab, ya, aku ada di sini. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan melihat Musa tertarik dengan perkara yang terjadi, saat itulah Musa mengambil langkah untuk menuju kepada Tuhan. Dan saat itulah Tuhan berbicara. Ketika Tuhan tahu bahwa Musa tertarik untuk mengetahui lebih banyak lagi, saat itulah dia mulai berbicara dengan lebih jelas. Nah, ketika dia mendapat perhatian yang penuh daripada Musa, saat itulah Tuhan mengatakan kepada Musa apa yang ingin dia lakukan dan yang ingin dia lakukan di dalam dan melalui Musa. Nah, saudara-saudara, apakah kita ingin mendengar Tuhan berbicara? Tunjukkan kepadanya bahwa kita tertarik. Apakah kita benar-benar ingin tahu apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita ataupun tentang masa depan kita? Nah, saya percaya Tuhan berbicara kepada kita setiap hari Minggu di ruangan ibadah ini. Walaupun mungkin hanya pertemuan secara virtual, dia berbicara melalui Anda saat Anda berinteraksi antara satu sama yang lain. Dia berbicara kepada kita sebagai respon atas penyembahan kita kepadanya. Dia berbicara melalui firman-Nya saat kita membacanya dan membicarakannya. Nah, beberapa orang mendengarkan, beberapa orang menolaknya. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersedat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Mari kita berdoa seperti ini, ya Tuhan, sunatlah hati kami agar kami dapat mendengar-Mu dengan jelas. Nah, saudara-saudara, saya ingin kongsikan suatu penyataan tentang betapanya berharganya firman Tuhan saat kita mendengarkannya. Dikatakan seperti ini, setelah kehilangan fokus dalam bagian terpenting dalam hidup saya, Tuhan, saya tidak akan memberikan alasan apapun untuk ini, namun saya akan memperbaiki. Kekurangan ini mempengaruhi semua yang saya lakukan. Saya memerlukan Tuhan. Tanpa suaranya di dalam diri saya tersesat. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita. Ini seperti roti dan air bagi tubuh fisikal kita. Nah, saudara-saudara, ketika sungai mengering, ketika ada transisi dalam hidup kita, ketika perubahan diperlukan, ketika kita memerlukan sesuatu secara fisik, sebelum kita memerlukan yang lain, kita perlukan firman daripada Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di hadapan kita. Tidakkah lebih baik untuk masuk ke musim kering bersama firman daripada Tuhan lebih awal sebelum kita melaluinya? Amin, saudara. Nah, hal yang ketiga,
Tuhan yang lebih dari cukup ingin kita merendahkan diri untuk mengalami penyediaannya. Nah, satu hal yang Tuhan inginkan menurut Mika pasal 6 ayat 8 adalah agar kita berjalan dengan rendah hati bersama Dia. Kita tidak memiliki segala sesuatu dengan sendirinya. Apa yang kita miliki dan siapakah diri kita adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan jika pada saat ini Anda belum percaya, dengarkan baik-baik, karena kasih karunia itu juga untuk Anda. Apapun yang kita miliki, kita memilikinya karena Tuhan dalam belas kasihannya, walaupun kita berdosa dan tidak taat, telah memilih untuk memberkati kita. Dan Dia boleh saja mengambilnya semula, semuanya dalam masa 1 menit. Nah, apakah firman Allah yang diberikan kepada Elia ini? Dikatakan kepadanya dalam ayat ke-9, dikatakan, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Wanita adalah orang yang seharusnya diurus oleh lelaki. Lebih-lebih lagi janda yang seharusnya dirawat, dijaga, diperhatikan dengan baik oleh lelaki seperti Elia ini. Bukan orang yang seharusnya dia mintai bantuan. Dia seharusnya membantunya. Elia seharusnya membantu wanita ini, bukan sebaliknya. Namun Tuhan mengirimnya ke seorang janda miskin, dan menyuruhnya untuk merendahkan diri dan meminta bantuan. Kita tidak akan mengalami Tuhan yang more than enough jika kita penuh dengan diri kita sendiri. Kesombongan selalu memiliki agenda tersendiri dan bukan untuk mempromosikan Tuhan atau untuk menyembah Dia. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 hingga 10 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, sangat menarik bahwa di dalam bagian tentang melawan iblis, terdapat juga perintah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, jika iblis dapat membuat Anda bangga, maka iblis juga dapat menjauhkan Anda daripada Tuhan yang lebih daripada cukup. John Piper berkata seperti ini, ada hubungan yang sangat erat antara ketidakpercayaan dan kesombongan. Ketidakpercayaan adalah berpaling dari Yesus untuk mencari kepuasan dalam hal-hal lain. Kesombongan adalah berpaling dari Tuhan khususnya untuk mencari kepuasan diri. Nah, jika iblis dapat membuat Anda sombong, membuat Anda bangga dengan diri sendiri, dia juga dapat membuat Anda menjadi tidak percaya atas apa yang Tuhan katakan tentang keinginannya untuk menyediakan semua keperluan Anda sesuai dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mendengarkan firman Tuhan dan mengabaikannya berarti mengatakan bahwa Anda lebih dari tahu. You know more. Apakah itu menggambarkan di mana posisi Anda berada? Itu posisi yang sangat berbahaya. Tuhan tidak dapat melakukan pekerjaan yang lebih dari cukup dalam hidup seseorang ketika mereka mengabaikan firman-Nya. Nah, kembali kita kepada kisah Elia. Janda ini tinggal di Sarfat. Itu adalah tempat yang sesuai dengan namanya. Nama Sarfat berarti tungku, peleburan atau pemurnian. Ini merujuk kepada tungku tempat logam ditempatkan sehingga dia dipanaskan dan dapat menghilangkan kekotoran. Nah, saudara-saudari dalam Kristus, Sarfat menjadi tempat pemurnian bagi Elia. Di sana dia akan dilucutkan dari segala kesombongan, kebanggaan yang mungkin tersisa di dalam dirinya. Nah, mengapa itu perlu? Kita kemudian lihat dalam 1 Raja-Raja 17 bahwa Elia akan membantu membangkitkan orang mati. Kita tidak boleh full of self, penuh dengan diri sendiri, dan melakukan keajaiban seperti itu.
Dan apa yang Tuhan katakan di akhir ayat 9 tentang Elia pergi ke Sarfat. Dia menyuruhnya untuk tinggal di sana. Mungkin kita bersikap seperti ini. Kita tidak keberatan bersikap rendah hati jika itu terjadi dengan cepat, bukan? Kita tidak keberatan untuk be dependent jika kita dapat dengan cepat bangkit kembali dan menjaga diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, hal ini satu perkara yang ingin saya tekankan kepada saudara-saudara. Pola pikirnya Tuhan itu berbeza. Yang dia inginkan adalah untuk kita memiliki, yang dia inginkan kita miliki adalah kerendahan hati dan kebergantungan penuh kepada Tuhan yang terus berlanjutan dalam hidup kita. Nah, banyak daripada kita adalah orang-orang yang mandiri. Kita mau mencari jalan keluar dari masalah kita sendiri. Kita pikir bahwa kita dapat mengatasinya sendirian. Kita pikir bahwa kita dapat memegang kendali kehidupan kita. Dan ketika kita memikirkan itu, kita mungkin akan mendengar Tuhan menyuruh kita pergi ke Sarfat, di mana tidak mungkin kita dapat menghasilkan apa yang kita perlukan untuk tetap hidup. Kita harus bergantung kepadanya atau mati. Dan kita harus belajar untuk tetap di tempat itu. Nah, jadi Elia pergi mencari janda perempuan itu dan merendahkan dirinya untuk meminta minum dan makanan darinya. Nah, ketika dia menemukannya, dia sedang mengumpulkan kayu untuk menyalakan api sehingga dia dapat membuat makanan terakhir untuknya dan anak dari bekalan yang dia miliki sebelum mereka mati kelaparan. Apa yang terlintas adalah pikiran seseorang dalam situasi itu. Mereka kehabisan sumber makanan mereka. Ada pula Elia, seorang lelaki yang tidak memiliki sumber makanan, meminta janda itu memberikan kepadanya sumber makanan yang terakhir. Itu suatu gambaran yang cukup mendesak, bukan? Gambaran itu membawa kita kepada hal yang keempat, yaitu terkadang Tuhan yang lebih dari cukup membuat kita terdesak supaya Dia dapat mencurahi ke dalam hidup kita sesuatu yang kita tahu benar-benar daripadanya. Nah, Tuhan ingin wanita janda ini mengerti bahwa apa yang ada padanya tidak berharga, tetapi ketaatannya secara alami tidak masuk akal bagi Elia untuk meminta makanan terakhirnya itu. Itu kurang sopan. Itu sangat mementingkan diri sendiri untuk mengambil bagian terakhir daripada wanita itu. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Meminta sedikit makanan terakhir dari janda miskin ini. Tuhan kita yang lebih dari cukup ingin kita melihat Dia akan mencurahkan berkat yang tidak ada habisnya ke dalam hidup kita jika kita bersedia memberikan segalanya kepadanya. Nah, ada sebuah cerita mengenai seorang lelaki yang tersesat di padang pasir, yang menderita, yang sangat mau untuk minum air. Dia menemukan sebuah pondok lama. Dia melihat ke sekeliling tempat itu dan menemukan tempat berteduh dari panasnya bahang matahari. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat sebuah pam air sekitar 15 kaki jauhnya. Pam air tua itu berkarat. Nah, dia segera ke sana meraih gagangnya dan mulai mengepam pam air itu. Nah, tidak ada yang keluar. Dalam keadaan kecewa, dia terundur. Kemudian dia terlihat sebuah kendi tua dengan tulisan yang ada di tepinya. Dia melihatnya dan menyeka kotoran dan debu yang ada di kendi itu dan membaca pesan yang berbunyi seperti ini. Kamu harus memulakan pam ini dengan semua air yang ada di dalam kendi. Pastikan Anda mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Nah, dia membuka kendi ini dan tentu saja kendi itu penuh dengan air, hampir penuh dengan air. Nah, tiba-tiba dia dihadapkan dengan pilihan. Jika dia minum air ini, dia hidup. Dia dapat hidup. Tetapi jika dia menuangkan semua air ke dalam pam itu, mungkin pam itu akan mengeluarkan air yang segar dan dingin daripada danau perigi. Semua air yang diinginkan. Dia mempertimbangkan kemungkinan dari kedua pilihan tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Menuangkannya ke dalam pam tua dengan harapan dapat menikmati air dingin yang segar, atau meminum apa yang ada di dalam kendi tua itu dan mengabaikan pesanan. Haruskah dia menyia-nyiakan semua air yang ada dengan berharap
atas arahan yang tertulis, pesan yang tertulis itu yang dia tidak tahu sudah berapa lama. Dengan berat hati, dia menuang semua air ke dalam pam itu. Kemudian dia meraih gagang pam itu dan mulai mengepam. Masih tidak ada yang keluar. Mengepam sekali lagi. Kemudian sedikit air mulai keluar. Lalu aliran kecil keluar. Dan akhirnya menyembur keluar. Nah, saudara, lelaki itu merasa lega. Air segar dan dingin mengalir keluar dari pam yang berkarat yang tua itu. Dengan penuh semangat, dia mengisi kendi itu dan meminumnya. Dia mengisinya lagi dan sekali lagi meminum isinya dan menyegarkan. Yang menyegarkan. Kemudian dia mengisi kendi untuk pengembara berikutnya. Dia mengisi sampai penuh, menutupnya kembali dan menambah catatan kecil seperti ini. Percayalah, ini benar-benar berhasil. Nah, saudara-saudara, Anda harus memberikan semuanya sebelum Anda dapat mendapatkan apapun kembali. Itu inti dari iman yang sejati. Ini bukan suatu risiko, tapi merupakan suatu tantangan bagi manusia untuk membuat pilihan. Iman akan memanggil kita untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan, sehingga kita dapat menerima hal yang tidak mungkin. Ketika Anda mengorbankan apa yang Anda miliki, Tuhan yang menyediakan lebih daripada cukup. Tuhan akan menyediakan lebih daripada apa yang Anda perlukan. Nah, seterusnya hal yang kelima. Kita tidak dapat memisahkan perintah Tuhan dari janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia akan menyediakan lebih dari cukup. Setiap perintah dapat digabungkan dengan janji. Dia mungkin memberitahu Anda untuk menjadi kuat dan berani, tetapi setelah kata-kata itu keluar daripada mulutnya, perkara ini yang mengikutinya. Dan aku akan bersamamu. Nah, dia mungkin meminta Anda untuk berbicara kepada Fir'aun atas namanya. Tetapi kemudian dia akan berkata seperti ini, aku akan menaruh kata-kataku di mulutmu. Nah, perintahnya dimungkinkan karena janji-janjinya. Dia berkata kepada janda di ayat 14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Siapa yang membuat janji seperti itu dan melakukannya? Sudah pasti Tuhan kita. Nah, kata Ibrani untuk Tuhan yang Maha Kuasa adalah El Shaddai, yang artinya Tuhan yang lebih dari cukup. Nah, pemazmur berbicara tentang memiliki lebih dari cukup ketika dia berkata, cawatku melimpah. Bagaimana dengan murid-murid Yesus yang telah menjala ikan sepanjang malam, tidak menangkap apa-apa, tetapi karena firman Tuhan, mereka menebarkan jala mereka untuk terakhir kalinya dan menarik begitu banyak ikan sehingga jala mereka koyak. Segala sesuatu yang disentuh Yesus berubah menjadi lebih dari cukup. 5,000 orang lelaki ditambah dengan wanita dan anak-anak yang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Itu adalah suatu masalah yang besar. Yang harus Yesus gunakan hanyalah 5 roti dan 2 ikan kecil milik seorang anak laki-laki. Itu tidak cukup. Itu adalah masalah besar dan jumlah bekalannya kecil. Tetapi kita tahu ceritanya. Setelah Yesus terlibat dalam peristiwa itu, ada lebih dari cukup untuk dimakan semua orang. Dan ada 12 berkas makanan yang tersisa. Nah, apa yang tidak cukup di tangan kita sudah lebih dari cukup di tangan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apakah Anda berada di dalam situasi di mana masalahnya besar dan jumlah bekalannya sedikit? Apakah Anda merasa waktu hampir habis dan sumber bekalan Anda hampir habis? Anda memerlukan firman dari Tuhan. Tuhan ingin berbicara dengan Anda pada pagi. Tuhan ingin mengarahkan Anda pada pagi. Mungkin Anda belum cukup rendah hati untuk berkata, ya Tuhan, saya tidak dapat mengatur hal ini. Mungkin Anda belum cukup terdesak untuk mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan dengan iman. Nah, hari ini adalah hari segalanya dapat berubah. Anda dapat berdoa dan mengharapkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada
yang dapat Anda doakan atau pikirkan seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Dan jika Tuhan telah berbicara langsung kepada Anda dan Anda mengabaikan firman ini atau membenarkan, mengapa Anda tidak perlu meresponi firman ini di dalam hati dan hidup Anda? Anda baru saja memberitahu Tuhan bahwa Anda lebih tahu daripada Dia. Saudara-saudara, dan jika Anda ingin mendengar suaranya pada hari ini, jangan keraskan hati Anda kepadanya. Datanglah dan terimalah daripada Tuhan yang more than enough. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami merasa bangga punya Allah yang more than enough di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajar, menegur, bahkan yang telah meneguhkan kami untuk terus mempercayakan Engkau untuk memegang kendali di dalam kehidupan kami. Walau apapun tantangan, cobaan, masalah, situasi yang kami hadapi di dalam hidup kami, biarlah kami terus mengerti bahwa kami memerlukan Engkau, supaya Tuhan, Your provision terus mengalir dan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami mengucap syukur. Amen. Tuhan memberkati kita semua. So, demikianlah firman Tuhan sebentar tadi yang disampaikan oleh Brother Brian kita. So, jadi mari kita sama-sama terus tanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kita dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. So, mari kita masuk dalam highlights dan announcement. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan video ini. So, video sebentar tadi merupakan aktiviti mingguan gereja kita. Sekiranya Anda ingin turut serta, Anda boleh berhubung dengan Asya-Asya yang bertugas pada hari ini. Jangan lupa ya, Anda sangat dialu-alukan untuk turut serta di dalam aktiviti mingguan gereja kita. Alright, so announcement seterusnya adalah online fellowship ataupun lebih dikenali sebagai JG, yaitu Jom Gede. Sekiranya Anda berminat atau mempunyai masa lapang, Anda sangat dialu-alukan untuk turut serta dalam online fellowship kita. So, next announcement kita adalah tentang tithes dan offering. So, persembahan ataupun persepuluhan kita boleh salurkan ke nomor account bank yang tertera di screen Anda pada saat ini. Dan Anda juga boleh mengimbas QR code ini dengan menggunakan aplikasi perbankan ataupun e-wallet Anda. Dan Anda boleh letakkan BWCC online sebagai rujukan dan screenshot receipt transaksi dan boleh dihantar ke BWCC online admin di nomor telepon yang tertera di screen Anda melalui WhatsApp untuk tujuan rekod. So, announcement yang terakhir merupakan Valentine Special. So, Anda semua dijemput untuk hadir pada 14 Februari ini jam 8 malam melalui Zoom juga. So, itu saja highlights dan announcement kita untuk minggu ini. Thank you semua yang sudah hadir. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita bersurai dari ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa. Dan sekali lagi kita jemput Brother Brian kita untuk membawa kita di dalam doa penutup serta benediction. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan karena kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Terima kasih jemaat Tuhan yang begitu setia mengikuti ibadah online dari awal sehingga akhir, dan juga untuk semua pelayan yang sudah bersama melayani pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
terus membara dalam Tuhan. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kita tidak akan dapat melakukan apapun tanpa Dia yang bersama dengan kita. Kita meletakkan sepenuhnya iman dan percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang more than enough dalam hidup kita. Supaya apapun cabaran, tantangan, pencobaan yang mendatang, ujian, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amen. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami merasa sungguh bertuah punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan yang begitu setia bersama dengan kami. Tidak kira apapun situasi, cabaran, pengalaman yang kami hadapi sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur atas hadirnya Engkau sebagai Tuhan yang more than enough dalam hidup kami, yang tidak pernah terlambat untuk menopang kami, mendapatkan kami kembali bila kami mungkin merasa lelah, merasa berada di titik terendah dalam hidup kami. Kami mau terus mengisytiharkan bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu yang memberikan kami hikmat dan kekuatan kepada kami saat kami terus berjalan dalam dunia yang gelap. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin hidup kami, walaupun ada masanya kami tidak merasakan apa-apa. We believe that you are more than enough dalam hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu dan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amen. Amen. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi pada ibadah minggu hadapan. It's by your grace and the mercy of your love, redeemed from the curse, from the power of death. It's by your love you have covered my sins. No longer I'm in debt, as a ransom